Kita melanjutkan pelajaran tentang 10 perintah di dalam berdasarkan Keluaran 20. Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5. Dan kalau kita lihat mengenai 10 perintah, 10 perintah ini bukan hanya cerita zaman dulu, cerita sekitar ya, seribuan tahun sebelum Yesus. Akan tetapi kalau kita lihat bersama-sama, Yesus bahkan menekankan mengenai hal ini. Tuhan Yesus menekankan bahwa yang terutama yang perlu dipahami adalah di dalam 10 hukum dan semua hukum Taurat bahkan kita para nabi itu intinya tentang dua, yaitu tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi jika hanya tahu judulnya saja tanpa mengetahui detail isinya, maka em, hanya akan mengasihi semau diri, mengasihi sesuai dengan apa yang saya pahami. Itu sebabnya ada detail untuk mengasihi, cara untuk mengasihi, bagaimana mengasihi Allah dan bagaimana mengasihi sesama. Bagaimana kita eh, menunjukkan suatu sikap perbuatan bahkan sikap hati untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, sehingga itu bukan hanya judul saja, tetapi ada detailnya. Nah, kita sementara berbicara tentang detailnya. Karena dengan mengetahui detail tentang 10 perintah, makna penebusannya, bahkan sampai kepada kita hari ini, maka kita akan menemukan em, jalan Tuhan benar-benar ditunjukkan kepada kita, bukan jalan yang samar-samar, bukan jalan yang ya menurut saya begini, menurut orang lain bagaimana, bukan, tetapi menurut Tuhan. Nah, kita telah masuk ke dalam perintah bagian yang kedua di dalam 10 perintah, yaitu hubungan antar sesama manusia. Terakhir kita melihat tentang definisi perintah hormatilah ayah dan ibu. Hormatilah ayah dan ibumu. Kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua pada hari ini. Makna perintah hormatilah ayah dan ibu. Em, di dunia ini, permulaan hubungan itu adalah hubungan keluarga. Betul ya? Semua hubungan di dunia ini dimulai dari mana? Keluarga. Dari keluarga. Hubungan sama manusia, di daerah juga, hubungan antar masyarakat, semuanya dimulai dari hubungan di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Di tempat kerja, negara, pokoknya semua itu fondasinya atau unit terkecilnya adalah keluarga. Makanya kalau satu bangsa dikecilin akan jadi provinsi, provinsi dikecilin, kecilin, 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 kita dapat RW. Kemudian apa? Dari RW ada lagi yang lebih kecil, RT, gitu ya. Benar ya, tetangga. Tetapi tetangga ini artinya ada terdiri dari beberapa keluarga. Nah, jadi em, dari sini kita bisa lihat bahwa wibawa yang paling mendasar Allah berikan bagi dunia itu adalah ada pada orang tua. Sebelum ada wibawa pemimpin-pemimpin, yang pertama-tama wibawa itu Allah karuniakan bagi orang tua. Jika wibawa dari orang tua atau hubungan antara orang tua dan anak dan orang tua di dalam keluarga ini kuat, maka bangsa itu akan kuat. Jika hubungan keluarga di dalam anggota keluarga itu runtuh, hancur, maka bangsa pun bisa hancur. Karena apa? Karena masyarakat bisa muncul banyak masalah kan? Muncul banyak masalah. Jadi menghormati orang tua ini menghormati orang tua merupakan sikap mengakui wibawa dari orang tua. Wibawa dari orang tua. Nah, orang tua itu dia merupakan sumber akar dari siapa? Akar dari anak. Betul ya? Anak itu seperti buah. Nah, ini buahnya muncul dari mana? Awal-awalnya dari akar. Kalau kita lihat di Yesaya 45 ayat 10 dikatakan, celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan?
atau dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Oh, ini dikatakan akan celaka orang yang berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mengakui wibawa dari orang tua. Kita akan lihat mengenai rincian pada hari ini eh, tentang hormatilah orang tua. Ya, Em, kita telah lihat mengenai analisis perintah kelima. Kita akan lihat bagian yang kedua tentang rincian hukum Taurat. Rincian itu seperti apa? Kalau kita lihat, ini sasarannya tentang perintah kelima ini adalah orang tua. Orang tua. eh Secara mendasar itu menunjuk kepada ayah dan ibu, orang tua secara jasmani yang telah membesarkan. Dan kalau kita lihat, kenapa orang tua itu memiliki suatu wibawa? Karena mereka mewakili Allah. Mewakili Allah. Ada wibawa di situ, karena mewakili Allah. Dan berdasarkan menghormati orang tua ini, pada akhirnya orang tua memiliki makna yang diperluas, makna yang diperluas. Bicara tentang orang-orang yang memiliki wibawa atau orang-orang yang memiliki pengalaman. Kalau bagi orang Israel ini menunjuk kepada pemimpin-pemimpin, tua-tua, ya, tua-tua. Jadi harus menghormati hakim, petugas, jadi pemimpin-pemimpin. Ulangan 16 ayat 18 sampai 20 dan Ulangan pasal 17 ayatnya yang ke-13. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-18, ya, Ulangan 16 ayat 18, di situ dikatakan hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Jadi mereka diangkat katanya, ya, diangkat. Setelah kita lihat Ulangan 17, Ulangan 17 ayatnya yang ke-9 sampai 10 dikatakan haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Alamu atau perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Oh, ini dahsyat sekali perintahnya, ya. Dahsyat sekali perintahnya. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat pemimpin-pemimpin itu. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan juga, bagaimana sekarang ini? Katanya pemimpin diangkat oleh Tuhan, tetapi kayaknya perbuatannya, sifatnya nggak seperti itu, gitu. Betul ya? Nah, ini menjadi tantangan di dalam dunia kekristenan, bahkan di dalam gereja, ya, di dalam gereja. Tapi yang terpenting adalah kita mengetahui dulu aturan dasarnya seperti apa, ya. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang terlalu berani juga menggunakan nama Allah dan menyelewengkan wibawa itu untuk kepentingan pribadi, itu pun akan menerima hukuman dari Tuhan. Em, jadi harus, misalnya kalau kita lihat harus menghormati raja. Ya, kita lihat ya. Ini kan lihat rincian ya. Harus menghormati raja. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-18, ayat 18 dikatakannya begini, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada para imam-imam orang Lewi. Em, Mengapa harus menghormati raja? Karena raja itu ada tugas dari Allah, bukan hanya secara politik pemerintahan, menjaga keamanan dan kedamaian bangsa, akan tetapi raja juga itu ada tugas untuk menjaga supaya firman itu tetap ada pada dirinya dan kepada umat. Secara khususnya kepada dia. Kenapa?
supaya dia bisa rendah hati, memerintah rakyat dengan rendah hati. Raja itu harus, pemimpin itu harus dekat dengan firman, harus merenungkannya. Dengan demikian baru bisa memerintah rakyat dengan rendah hati. Jadi kepada raja yang seperti ini tentu rakyat akan tunduk, akan taat dengan rela hati. Tapi kalau pemimpinnya memerintah tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada kerendahan hati, nah, dia tidak akan mendapatkan penghormatan. Kemudian detail lainnya mengenai menghormati orang tua, yang ini makna yang diperluas ya, harus menghormati imam. Menghormati imam. Ulangan 18 ayat 1 sampai 8. Kalau kita lihat di misalnya di ayat yang ketiga dikatakan, inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Ayat yang keempat dikatakan, hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dari dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Ayat yang kelima dikatakan, sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Ini mengenai imam. Harus menghormati imam. Seperti demikian katanya. Ada yang bertanya, kalau pendeta zaman sekarang bagaimana? Gitu ya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan di gereja seperti apa? Pelayan-pelayan misi itu bagaimana respon dari jemaat? Nah, makanya em, pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan itu harus menerima wibawa dari Tuhan. Baru pada akhirnya dia bisa melayani. Bukannya dia mendapatkan itu dari manusia. Ketika diurapi, memang tangan manusia yang mengurapi di mereka atau yang mengangkat mereka. Akan tetapi, otoritas itu datang dari Tuhan. Hanya dengan demikian, barulah bisa diakui oleh jemaat, oleh umat. Dimulai dari hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hidup hidup untuk kehendak Tuhan, untuk bagaimana kehendak Tuhan itu bisa disampaikan kepada jemaat Tuhan, mengasihi, menggembalakan jemaat Tuhan. Pada akhirnya wibawa itu akan datang dan sendirinya. Jika dia sudah melakukan segala sesuatunya, tetapi tetap tidak dihormati, berarti ada yang salah dari gembalanya. Jangan langsung ke dombanya, gembalanya. Gembalanya harus bertobat. Tuhan apa yang salah gitu. Jangan sampai gembala atau majelis gereja atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan sudah melakukan segalanya, sudah melakukan yang terbaik, terus tetap ada aja gitu yang nggak setuju dan ini dan itu. Pada akhirnya terus bilang, ya memang pada akhirnya ya domba juga yang salah gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Segala sesuatunya harus dikembalikan kepada diri sendiri. Karena kenapa? Jika dombanya sakit, gembalanya sakit. Kalau gembalanya sakit, dombanya sakit. Nah, seperti ini. Tetapi yang perlu dipahami adalah betapa gembala dan domba itu harus menjadi satu. Ini yang saling memahami, saling membutuhkan, saling tahu tujuannya apa gitu. Makanya itu hanya bisa terjadi ketika Tuhan yang utama, bukan gembala yang utama, bukan domba yang utama, tetapi Tuhan yang utama. Dengan demikian melihat Tuhan saja, melihat kehendak firman. Nah, seperti ini. Pada akhirnya otomatis wibawa itu akan didapati. Itu wibawa itu akan didapati. Daud, ya Daud, dia bukan bukannya mendapat pengakuan langsung dapat wibawa dari manusia, enggak, dia tidak diakui, tetapi oleh karena sikapnya kepada Tuhan dan dengan berdasarkan kepada Tuhan, nah, kasihnya kepada Tuhan, dia bisa mengasihi dan memimpin umat. Pada akhirnya dia diakui, bahkan oleh orang-orang yang tidak mau mengakui dia di awal gitu ya. Nabi Samuel pun demikian. Nabi Samuel pada akhirnya wibawa itu dianugerahkan oleh Tuhan karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia, bukan karena dia begitu
eh, apa profilnya itu luar biasa, bukan. Tetapi karena memang Tuhan ada bersama dengan dia. Jadi Tuhannya. Kalau kita lihat Harun, Harun pernah diprotes oleh golongan Korah. Betul ya, Korah. Yang bumi terbelah terus menelan Korah itu dan pengikut-pengikutnya kan. Nah, di sini kalau kita lihat, bukannya Imam Harun yang mempertahankan diri, membela dirinya, enggak. Dia tidak perlu membela dirinya. Tuhan yang akan membela dia. Yang perlu dia lakukan apa? Berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan yang jadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikianlah perlu jemaat Tuhan untuk menghormati imam. Harus menghormati Nabi katanya. Harus menghormati Nabi. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Makanya ibu-ibu, orang tua ketika bawa anak ke gereja, bertemu dengan pendeta, akan bilang apa? Ayo kasih salam ke pendeta. Iya kan? Saya bilang selamat pagi, ya terima kasih. Nah, seperti itu. Jika anak-anak menghormati orang tua, maka dia akan menghormati pendetanya, pendeta dari keluarga itu. Jika anak tidak menghormati orang tua, siapa yang mau dia menghormati? Ya, nah itu misalnya dia nggak menghormati orang tua karena suatu hal yang tertentu dan dia menghormati hanya orang lain kecuali orang tua, ya berarti dia menghormati dengan setengah-setengah. Nah, itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi em, di ayat yang ke-15, ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat yang ke-19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, ini Musa berbicara bahwa akan datang Nabi Tuhan. Dia akan datang di dalam nama Tuhan. Ini nubuat dari Musa. Yesus Kristus datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Tetapi Yesus yang datang dalam nama Tuhan ditolak oleh umat Tuhan. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Bukan aku yang akan menuntut kalian, tetapi Musa yang kepadanya kalian percaya. Musa akan tuntut kalian. Maksudnya apa? Musa udah bilang, kan sudah saya bilang dulu. Kenapa kamu nggak mau percaya dia? Wah, kalian harus bertanggung jawab. Jadi Musa menjadi jaksa penuntut umum bagi mereka. Ya, jadi mengabaikan perkataan Nabi ini melanggar perintah keenam, sama saja. Jadi pada akhirnya em, sasaran menghormati atau berbakti itu bukan hanya eh, bagi orang tua saja, tetapi diperluas kepada imam, gitu ya, pemimpin-pemimpin. Kalau kita lihat majelis termasuk di situ, kemudian pemimpin bangsa juga. Jadi cakupannya itu cukup luas sebenarnya, menghormati orang tua. Makanya kalau di kampung saya ingat itu, saya lagi duduk-duduk gitu kan, tiba-tiba ada anak SD lagi jalan kaki, anak TK, anak SMP lagi lewat depan rumah itu mau pergi sekolah, dari jauh mereka udah bilang, selamat pagi, nggak kenal siapa mereka. Oh ya, seperti itulah harus mendidik anak ternyata. Mereka akan menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Gitu ya. Dalam hal umur, dalam hal pengalaman, guru pun, ya, guru-guru yang mendidik, bahkan kalau kita lihat guru Injil, penginjil, bahkan guru sekolah minggu, ya, guru sekolah minggu. Kayak guru sekolah minggu itu, aduh, eh, itu capeknya luar biasa, udah udah apa volunteer gitu ya. Udah volunteer ke gereja, datang lebih awal, persiapkan dari malam-malam, bahkan dari 1 minggu, udah persiapkan semuanya, selesai selesai sekolah minggu, orang tua, mami-mami datang kepada gurunya dan tegur gurunya, marah-marahin guru sekolah minggu. Waduh, nah ini banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa
em, guru-guru sekolah minggu itu mendoakan kerohanian jiwa dari anak mereka. Ya, guru sekolah minggu perlu dihormati seperti itu. Jadi em, seperti itu pada akhirnya kalau kita lihat jika ada wibawa, jika ada rasa hormat, rasa berbakti kepada orang tua, kepada pemimpin-pemimpin di gereja, pemimpin di masyarakat, maka dosa ini tidak akan berlanjut, gitu ya, tidak akan berlanjut. Itu sebabnya orang tua sangat penting, karena anak-anak bukannya melakukan orang tua, apa yang mereka dengarkan dari orang tua, tetapi apa yang mereka lihat dari orang tua. Apa yang mereka lihat itu yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka dengar. Apalagi zaman sekarang makin modern gitu ya. Nah, mungkin kita lihat contoh gitu ya. Em, tapi di dalam Alkitab orang tuanya udah super baik, tetapi kenapa anaknya juga ada yang jahat? Contohnya Kain dan Habel. Kain jahatnya luar biasa itu. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat sangat penting peran orang tua di dalam mengawasi bukan hanya jasmaninya, tetapi kerohaniannya. Ada bagian dari Adam yang dia miss, gitu ya, terlewatkan oleh Adam. Apa yang menjadi kewajiban dia? Tetapi ada juga kewajiban yang harus dilakukan oleh Kain yang dia tidak lakukan, dan kebanyakan dia yang tidak laksanakan. Nah, kalau kita baca di buku Silsilah di Kitab Kejadian yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, di situ dijelaskan bahwa Kain itu tidak berjaga-jaga di dalam imannya. Dia awalnya yang memiliki iman, tetapi berakhir menjadi orang yang tidak beriman. Seperti ini. Em, tapi, tapi yang menjadi tugas utama dari orang tua adalah memastikan iman dari anak-anak, anggota keluarga, seperti apa. Dan selebihnya itu bagaimana Tuhan, permohonan kita supaya Tuhan yang membimbing dan menjaga anak-anak kita. Contoh yang paling baik menurut saya itu salah satunya itu adalah Yakub. Ini Yakub. Dia melarikan diri dari Esau kan. Dia pergi ke rumah Laban. Di rumah Laban. Dia di rumah Laban. Laban itu orangnya nggak baik. Sangat tidak baik. Sangat jahat. Licik. Penipu. Dan pokoknya semua kejahatan ada di dalam Laban ini. Ya, serakah. Wah, macam-macam. Gitu ya. Menang sendirilah. Perkataan-perkataannya kasar. Gitu. Bahkan dia eh, menuntut, ya, menipu, banyak hal yang dilakukan. Yakub bekerja di rumah Laban, dia tinggal tinggal di sana. Tetapi Yakub tidak terpengaruh oleh Laban, tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia ingat ajaran dari orang tua dia. Dia ingat, dan dia menghormati. Ya, dia tetap jalankan bagian dia sambil bersandar kepada Tuhan, sambil bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, sasaran eh, hormat, ya, dari kita itu yang pertama siapa? Itu adalah orang yang sudah tua atau orang yang lanjut usia. Orang-orang yang lebih tua, orang yang lanjut usia. Di Imamat 19 ayat yang ke-32 dikatakan engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Em, ini dulu kan saya bergereja di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia ini dari tahun 2000. Di tahun 2004 saya ada kesempatan untuk pergi ke Korea, ya, ke Korea, ke gereja pusat. Di sana kan jemaatnya ribuan gitu ya. Terus kalau ada tempat makannya itu aja bisa tampung bisa sampai 800 sampai 1000 orang gitu. Ibu Meti pernah pergi ke sana kalau nggak salah ya. Iya. Mungkin ada menyaksikan apa yang saya saksikan juga. Em, Jadi setiap kali pendeta atau, ya, dalam hal ini pendeta senior kita gitu ya, pendeta Brampak,
itu masuk, tiba-tiba dia masuk ke dalam kantin, tidak semua orang langsung berdiri. Pokoknya suara bangku itu langsung semuanya langsung berdiri. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Saya juga ikutan berdiri. Saya ikutan berdiri gitu ya. Terus saya sampai kayak, hmm, saya kayak di Indonesia, saya di mana-mana nggak kayak gitu gitu kan. Itu kenapa ini kita harus berdiri gitu? Kenapa harus seperti itu? Em, tapi setelah belajar ini jadi mengerti, ya, mengerti. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan alam akulah Tuhan. Jadi terhadap orang yang lebih lagi orang yang memiliki pengalaman iman, ya, uh, itu benar-benar kita di Alkitab dikatakan bahwa harus bangkit berdiri katanya, bangun berdiri. Sampai-sampai ada seorang pejabat negara pernah datang dan menyaksikan hal itu. Dia bilang, wah, dia sekalipun masuk ke ruangan mana aja tuh nggak pernah ada yang berdiri katanya. Tapi dia bisa lihat bahwa benar-benar jemaat Tuhan itu sangat berusaha untuk mengikuti pengajaran Alkitab, ya, Alkitab. Artinya bagaimana penghormatan kita kepada orang, ya, kepada orang yang lebih tua. Seperti itu, sampai seperti itu memberikan hormat kita. Ya, Imamat 19 ayat 32. Dan kalau kita lihat di dataran Moab, ada nyanyian terakhir, nyanyian kesaksian yang Musa berikan, atau firman terakhir yang Musa berikan kepada orang Israel. Ini orang Israel yang sebentar lagi akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, di dataran Moab ini ada satu kesimpulan dari nyanyian kesaksian Musa di Ulangan 32. Itu ada di ayat yang ketujuh. Dikatakan begini, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jadi di sini, siapakah ayah, siapakah tua-tua di sini? Mereka adalah sumber, sumber informasi iman, sumber firman untuk diajarkan, sumber nasihat bagaimana untuk berjalan di jalan Tuhan, sumber pengajaran kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Ini ayah dan tua-tua. Nah, ini sasaran hormat, sasaran untuk bertanya, ya. Jadi em, kalau di zaman dulu, ya di zaman dulu kalau kita lihat misalnya tentang Musa, Musa dia bukannya datang ke Mesir, kemudian langsung menghadap Firaun, kemudian turunkan 10 tula dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Enggak seperti itu. Yang pertama-tama dia lakukan apa? Dia bertemu dengan tua-tua Israel. Dia berdiskusi dengan para tua-tua, zaken, para tua-tua. Keluaran 3 ayat 16 dan ayat 18. Ya, zaken, pemimpin rakyat, tua-tua. Jadi mereka eh, bab ayah dan tua-tua di sini berbicara mengenai orang-orang yang mengalami mengalami pekerjaan perjanjian Allah, pekerjaan penggenapan perjanjian Allah. Mereka hidup ya sambil mereka bertambah usia sampai lanjut usia gitu ya. Mereka ada banyak pengalaman, ada banyak pengalaman. Seperti ini mereka Musa itu bertemu dengan mereka, ya. Di Ayub 12 ayat 12 dikatakan, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Seperti ini. Kalau kita lihat Amsal 16 ayat 31, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi beda. Orang yang berjalan, orang yang memiliki lansia, yang orang yang sudah tua, orang yang tua, yang rambut putih, yang hidup di jalan kebenaran, ini adalah mahkota yang indah. Ini berbeda dengan orang yang berambut putih, ya rambut putih dan berjalan tidak di jalan kebenaran. Ini berbeda, berbeda. Hanya mereka yang berjalan di jalan kebenaran
Rambut putih dilihat sebagai mahkota yang indah. Pengalaman iman mereka luar biasa. Jadi em, Rasul Paulus pun memberikan nasihat kepada Timotius di 1 Timotius 5:1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Nah, jadi Timotius kan masih muda, ya kan? Timotius kan masih muda ini. Rasul Paulus bilang, memang ada di antara orang tua, jemaat-jemaat yang sudah tua di gereja, itu mereka eh, mereka apa ya? eh, Tidak hidup sesuai dengan ajaran firman. Bangun pagi apa semua. Pada mereka ini jangan tegur dengan keras katanya. Jangan. Melainkan apa? Tegurlah, ya. Tegurlah sebagai bapa. Artinya apa? Timotius harus menempatkan dirinya sebagai anak kepada bapa yang memberikan teguran dan nasihat. Seperti itu, ya. Jadi em, pada akhirnya orang tua di dalam Alkitab berbicara mengenai orang-orang yang berwibawa. Ya, berwibawa, kemudian mereka memiliki pengaruh, memiliki pengetahuan dan pengalaman iman, gitu ya. Pengalaman iman. Nah, tadi saya bilang contohnya guru. Em, ada di dalam Alkitab, ada contoh ketika raja, ini anaknya Salomo, ya, anaknya Salomo, namanya Rehabeam. Setelah Salomo mati, Rehabeam ini menjadi raja. Rehabeam ini suatu ketika rakyat datang dan minta supaya pungutan pajak itu diringankan. Beban bagi rakyat itu tolong diringankan. Gitu. Waktu itu Rehabeam, anak Salomo ini, dia tanya kepada tua-tua, penasihat-penasihat yang sudah tua-tua. Terus eh, tua-tua ini kasih kasih nasihat kepada dia. Ya, kamu harus memikirkan mengenai pendapat mereka, harus pertimbangkan dan ya terimalah. Nah, terimalah permintaan mereka. Tetapi dia ngerasa nggak puas, Rehabeam ini. Dia setelah itu dia pergi bertemu dengan penasihat-penasihat yang masih muda-muda, seumuran dia, seumuran dia. Ya, apa nasihat yang diberikan oleh penasihat-penasihat yang seumuran dengan dia? Penasihat-penasihat yang masih muda ini bilang apa? Wah, kamu kan raja. Mereka itu rakyat. Mereka itu rakyat. Mereka bisa apa? Kamu itu punya kuasa. Kok rakyat yang cuma ya gedenya itu cuma apa eh, kecil banget mereka itu bukan siapa-siapa. Masa raja dengerin mereka? Justru kamu harus apa? Lebih keras, tegas dan apa? Keras kepada mereka. Tunjukkan saya yang pegang kuasa. Waduh, pada akhirnya gara-gara sikap Rehabiam seperti ini, dia lebih mendengarkan nasihat dari orang-orang muda, mengabaikan nasihat dari orang tua. Kerajaan Yehuda, kerajaan Israel itu terbelah dua, terbelah dua gara-gara Bagusnya kalau di kamar. ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat uh, hal lain yang terjadi juga bagi orang Israel adalah karena mereka tidak menghormati orang tua, mengabaikan orang tua, mereka dihukum, ditawan di Babel selama 70 tahun. Ini karena tidak menjaga dengan baik perintah yang kelima, menghormati orang tua. Ya. Nah, kemudian menghormati siapa lagi? Menghormati atasan di perusahaan atau majikan. Nah, ini pun eh, diperluas itu makna menghormati orang tua. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, kalau kita lihat, em, hal seperti ini kan terjadi ya. Hal seperti ini terjadi.
Kalau kerja kepada atasan yang baik, enak sekali. Tetapi kalau misalnya atasan itu, waduh, nggak bagus gitu. Atasan itu selalu menekan, apa yang terjadi, gitu ya? Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, benar-benar bawahan itu harus berdoa, harus berdoa, harus berdoa untuk apa? Minta belas kasihan Tuhan supaya pemimpinnya, majikannya, atasannya itu menerima kasih karena Tuhan, gitu ya. Dan minta hikmat supaya kita tahu bagaimana harus bersikap, ya, bagaimana harus bersikap. Di Kalau kita lihat manusia itu bekerja kan sejak jatuh dosa, betul ya? Sejak jatuh dosa dan uh, manusia harus bekerja, ya, bekerja sampai hari ini kita bersusah payah tanya. Efesus 6 ayat 5 sampai 7 dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia." Ya, jadi harus melayani, ya, harus melayani dan penuh kesungguhan. Jadi apapun yang dipercayakan dijalankan. Oh, kalau misalnya yang disuruhkan itu suatu hal yang jahat, gimana? Akhirnya saya lakukan karena ya firman Tuhan berkata harus jalankan, ya harus taat katanya. Nah, ingat, Tuhan tidak menyuruh untuk melakukan kejahatan, bukan. Ya, tapi ketika menerima suatu perintah-perintah yang menusuk hati nurani, gitu ya, tidak sesuai dengan hati nurani, maka bawalah di dalam doa dan minta hikmat dari Tuhan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, itu yang harus diikuti. Tuh. Jadi jangan karena oh ya, majikan saya bilang nggak boleh ibadah, atasan saya bilang nggak boleh itu harus bekerja hari Minggu. Oh iya, karena firman Tuhan katakan taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar. Akhirnya saya taat, saya lakukan firman Tuhan dengan apa? Dengan cara saya tidak hadir gereja, saya tidak beribadah. Nah ini kan keliru, betul ya? Keliru. Tuhan tetap nomor satu, bukan majikannya. Nah, kita lihat juga di um, Kolose 3, ya, Kolose 3 ayat 22 sampai 23 ini hal yang sama, gitu ya, hal yang sama. Di Titus pun, Titus 2 ayat 9 ini dan ayat 10, ya, ayat 10 ini pun dijalankan. Hamba-hamba, Titus 2 ayat 9 sampai 10, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Ya. Hamba yang paling baik itu contohnya Eliezer di Kejadian 24. Kalau kita lihat dia taat apa adanya kepada perintah dari Abraham, gitu ya. Eliezer di Keluaran pasal Kejadian 24 kita bisa baca mengenai cerita tentang Eliezer ini. Dia hamba yang setia, dia em, mengasihi hambanya, mengasihi eh, menjaga segala milik hambanya itu dengan memiliki hati. ah, Eliezer mengasihi majikannya, mengasihi Abraham, dan dia menjaga semua kepunyaan Abraham itu dengan hati Abraham. Ya, hati Abraham. Sampai-sampai ini seolah milik sendiri, ya, milik sendiri harus dijaga, ya, harus jaga demi kehormatan dan wibawa siapa? Abraham. Ya, ini Eliezer. Dia percayakan kepada Abraham sampai-sampai begitu percaya Abraham kepada Eliezer, masa depan masa depan em, ke masa depan keluarga Abraham itu
lewat Ishak itu dipercayakan kepada Eliezer. Suruh cari istri kan? Bayangkan. Di sini ada ibu-ibu yang mau panggil pembantunya, ya tolong cariin istri buat anak saya ya, cariin suami buat anak saya. Nggak ada yang lakukan itu ya, nggak ada. Nah, maka kita bisa lihat Eliezer hamba yang setia. Di 1 Timotius, kalau kita lihat 1 Timotius 6 ayat 1 dikatakan semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Kemudian dikatakan jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jadi kesetiaan terhadap Sang Tuhan itu merupakan sikap, ya, sikap yang dituntut dari jemaat Tuhan. Karena pada akhirnya ini melatih kita untuk menyegani, menghormati, ya, majikan kita, Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Ini ada ayat-ayatnya, Matius 24 ayat 48 sampai 51, pasal 25 ayat 24 sampai 30, kemudian Markus 13 ayat 34 sampai 36, Lukas 19 ayat 20 sampai 26. Siapa lagi yang harus menerima penghormatan? Dikatakan bahwa yang harus menerima penghormatan adalah raja dan pemuka, pemerintah, gitu ya, pemerintah negara. Rakyat dikatakan harus tunduk kepada negara. Makanya ketika orang bertanya, jadi kita harus boleh nggak membayar pajak kepada kaisar? Yesus jawab apa? Ambil uangnya. Lihat situ ada gambar apa? Ada gambar kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang memang harus bagi kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang memang untuk Tuhan. Seperti ini, ya. Di kitab Roma, Roma 13 ayat 1 sampai 7. Ya, nanti bisa baca mengenai hal ini. Ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah, gitu ya, pemerintah. Makanya kalau di gereja pusat kami di Korea, hari Kamis hari Kamis itu kita adakan ibadah untuk bangsa. Ibadah untuk bangsa. Dan ini telah dijalankan sejak tahun 60-an oleh Pendeta Abraham Park sampai hari ini. Tidak pernah ada satu hari yang miss. Setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis. Ibadah untuk bangsa dan negara. Karena Pendeta Abraham Park mengajarkan jika negara itu hancur, maka keluarga akan hancur. Jika tidak ada negara, kita mau tinggal di mana? Maka harus harus mendoakan mendoakan bangsa dan negara, mendoakan pemerintah katanya. Di Roma 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ada hal-hal yang seperti ini. Rasul Paulus dia bicara juga di Titus 3 ayat 1, Titus 3 Rasul Paulus bicara kepada Titus di Titus 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Setiap pekerjaan yang baik. Maka em, hormat kepada orang tua ini pun mencakup menghormati pemerintah, gitu ya, menghormati pemerintah. Kemudian kita lihat mengenai menghormati perluasannya sampai kepada menghormati rekan kerja, menghormati sesama saudara, menghormati sesama saudara. Nah, ini ini yang perlu dijalankan.
ya, dijalankan. Alkitab menekankan mengenai hal ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Gitu. Mendahului dalam memberi hormat. Jadi em, lebih mendahulukan kepentingan orang lain gitu daripada kepentingan diri sendiri. Hmm. Hal-hal yang seperti ini menjadi tantangan ketika ketika anak-anak masih kecil, ya anak kita masih kecil, nah ini bisa jadi tantangan. Atau cucu masih kecil, terus omanya atau mamanya anterin ke sekolah. Tiba-tiba ada kue cuma satu gitu kan. Tiba-tiba teman anaknya suka gitu kan. Aduh, kita mendahului siapa nih? Nanti kalau anaknya minta gimana temennya, aduh gimana ya? Nah, hal yang seperti ini gitu ya. Makanya saya mengenai hal yang seperti itu, saya bilang ke istri, saya bilang ya kalau bawa snack Benjamin ada kasih satu, coba bawalah cadangan gitu. Kalau misalnya ada teman yang lain nanti dia nggak makan sendirian, bisa bagi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi eh, dengan sama saudara, ya sama harus saling menghormati, mendahului katanya, saling mendahului dalam memberi hormat, memberi hormat. Oke, um, jangan sampai itu seperti Kain gitu ya, Kain itu kan ada nasihatnya di 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 12. Inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ini dari mulanya udah diberitahukan, harus saling mengasihi. Dikasih contoh siapa? Kain tidak mengasihi adiknya, makanya dia bunuh adiknya. Nah, ini terjadi. Oke. Referensinya Matius 7 ayat 1 sampai 2, Markus 4 ayat 24. Dan oke, hmm, bentar ya karena banyak ayatnya. Berikutnya itu jadi mengenai sama saudara itu ada satu perintah juga kita perlu untuk saling menutupi. Artinya tidak membuka aib saudara gitu. Tegurlah mereka tetapi bukannya membicarakannya untuk menjelekannya gitu dengan orang yang lain. Kemudian harus menghormati pekerja-pekerja kudus di gereja. 1 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 12, Ibrani 13 ayat 17. Ya. Kalau kita lihat bahkan Elisa ini dia panggil Elia, Nabi Elia, ini gurunya dia, itu sebagai bapak. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Bapakku, Bapakku. Jadi itu merupakan panggilan menghormati uh, orang yang lebih banyak, orang yang banyak pengalaman imannya, gitu ya. Makanya ada istilah yang kita juga sering dengar dan terbiasa di hari pada zaman sekarang ini adalah bapak rohani, gitu ya. Bapak rohani. Bahkan ada ibu rohani, itu juga sudah ada sekarang. Timotius, Titus, Onesimus. Nah, Rasul Paulus bilang apa? Mereka adalah anak-anak, anak-anaknya sendiri katanya. Dia melahirkan mereka lewat Injil, lewat Injil. Ya, seperti demikian, ya. Jemaat kudus pun, ya jemaat kudus pun itu adalah anak-anak, ya anak-anak. Ya, Petrus bilang, Markus, engkau anakku. 1 Petrus 5 ayat 13. Jadi demikianlah perluasan dari makna makna menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Ini perintah ini tidak hanya terbatas kepada ayah ibu secara jasmani, tetapi juga sampai kepada banyak banyak pihak gitu ya, banyak pihak seperti ini. Nah, kita lihat beberapa ayat dan kita akan selesai. Ya. Galatia, Galatia 6 ayat 6 dikatakan begini. Rasul Paulus menyatakan firman Tuhan kepada gereja Galatia.
Dan banyaklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Gitu ya. Jadi saling berbagi, ya, saling berbagi, menghargai orang yang memberikan pengajaran katanya. Ya, pemimpin rohani, ya. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, ini. Jadi ada penatua-penatua yang dikhususkan, ya, penatua-penatua yang dikhususkan yaitu apa? Yang berkhotbah dan mengajar. Itu memimpin dalam jemaat, ya. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau kita lihat pada akhirnya Tuhan ingin keteraturan itu terjadi di dalam jemaat Tuhan, ya, terjadi dalam jemaat Tuhan. Dan em, dengan demikian keteraturan itu terjadi mulai dari keluarga sampai kepada masyarakat sampai kepada negara. Nah, kita lihat ini kan, ini pembahasannya sampai pada menghormati pemimpin-pemimpin negara, ya, pemimpin-pemimpin bangsa. Efesus, ya, Efesus 6 ayat 9. Efesus 6 ayat 9. Nah, sebelum ke sini, gitu ya. Kisah 5 ayat 29 dulu. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah ini, jadi di atas pemerintah masih ada Allah. Intinya di sini. Di atas pemerintah masih ada Allah. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Nah, ini. Ayat yang terakhir, Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Jadi eh, ketika kita saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain, tercipta itu di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, ya, Tuhan akan melihatnya sebagai hal yang indah. Hal yang indah karena kita melaksanakan tanggung jawab kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang mengawasi segala sesuatunya. Tuhan tidak pilih-pilih, gitu ya. Tuhan tidak pilih-pilih, Dia akan memberikan penghakiman apa adanya sesuai dengan perbuatan kita. Perbuatan kita. Kiranya kita senantiasa hidup dengan menjalankan perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang menjadi jalan Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini. Amin.